dari rahim adalah milik Tuhan. Tetapi saudara tahu bahwa yang terbaik daripada Allah yaitu putranya. Saudaraku dipanggil anak domba Allah. Dan dia menunggang seekor keledai beban yang mudah. Bilangan 13 ayat 11 berkata, kalau ada keledai yang lahir, dia harus ditebus dengan seekor domba. Jadi ada keledai lahir, procot. Bunyinya procot ya, procot gitu. Maka pemiliknya garuk-garuk kepala, waduh. Sebab apa? Jadi mahal. Mesti cari domba, disembelih, baru dia boleh hidup. Kalau enggak, lehernya harus diputar. Dibunuh. Saudara enggak tahu bagaimana saudara. Tapi keledai itu adalah our old man. Manusia lama kita. Sayang, jangan pulang malam-malam, aku pulang pagi. Mau apa? Jangan pergi jauh-jauh, aku pergi ke luar negeri, mau apa? Itu sifat keledai. Saya mengaku itu ada pada saya. Jangan makan banyak-banyak, malah makan 5 porsi. Itu sifat keledai. Yesus mati bukan cuma saudara menebus dosa kita, tapi dia juga menebus kebebalan kita. Kedua belekan kita, itu lebih bagus lagi. Bahasa Surabaya enak saudaraku. Kedua belekan kita itu ditebus oleh Yesus. Tadi yang wanita berkata, kalau gitu gue aman. Siapa bilang? Di dalam perjanjian baru tidak ada pria maupun wanita. Ini menggambarkan sifat lama kita, sifat ego kita. Sayang, jangan boros-boros. Tante no duwe, ada apa-apa? Keledai betina saudaraku. Nah, ada di sini domba semua. Yang saya cerita itu di Afrika sana saudaraku. Nggak berani tepuk tangan, takut disikut istrinya. Loh betul, saya punya seorang teman pendeta terkenal. Wah kalau dia muji Tuhan, ya. Bojonya gini, betul disikut saudara. Mungkin istrinya dulu belajar Thai boxing. Kesian dia. Tetapi puji Tuhan untuk keledai yang dungu, yang bebal itu ada kabar baik. Ada seekor domba yang bersedia disembelih untuk kita. Dialah Yeshua. Tepuk tangan buat Yesus. Tepuk tangan buat Yesus saudaraku. Katakan haleluya. This is the feast for Jesus. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Saudara, ini adalah talit mesianik. Saudara, talit mesianik ini beda dengan talitnya orang Yahudi. Sebab ini namanya zit-zit. Ujungnya ini warnanya biru. Untuk mengingatkan kita punya hubungan dengan sorga. Memang saya suka segala sesuatu yang biru. Cincinnya biru, bajunya biru. Amin saudaraku. Untuk ingatkan kita punya hubungan dengan surga. Biru keungu-unguan. Saudara punya hubungan dengan kerajaan surga. Semua saudara yang ada di sini. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Nah saudaraku. Ini disebutkan wing. Disebutkan sayap. Jangan lupa. Yesus adalah matahari kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Firman Allah berkata, banyak orang ingin menyentuh ujung jubah Yesus. Apa yang disentuh? Ini saudara. Amin saudaraku. Haleluya. Ini mengandung perjanjian dengan Tuhan. Hari ini saya mau beritahu saudara, segala penyakit saudara sudah ditanggung oleh Tuhan. Jangan ada yang bangga punya penyakit keturunan. Amin. Yesus sudah tanggung semuanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Buat yang kata Yeshua hu Adon. Kurang keras. Yeshua hu Adon. Tugu pahlawan belum dengar. Sekali lagi. Yeshua hu Adon. Luar biasa.
Satu hal lagi saya belajar, saudaraku. Pernahkah saudara bertanya, kenapa Tuhan Yesus membiarkan tangannya berlobang? Sekarang beredar di mana-mana sebuah email tentang kejadian di Mesir. Saya membaca itu? Ada di CBS. Ada orang Mesir, bukan Kristen, percaya Tuhan Yesus. Baca Alkitab, Alkitabnya dibakar, dia dibunuh. Dengan anak-anak yang dikubur hidup-hidup oleh suaminya. Suaminya kerasukan setan. Tapi beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, 2 minggu, pamannya suaminya meninggal. Jadi waktu dikubur digali. Anaknya yang 2 itu masih hidup. Heran, loh kenapa? Ada pria ganteng, baju putih, tangannya bolong. Lah mereka belum pernah ke gereja, yang ngasih makan mereka. Loh kok diam saudaraku? Itu bukan 2000 tahun yang lalu, baru beberapa bulan yang lalu saudaraku. Dan itu kejadian benar-benar terjadi. Tuhan Yesus tidak berubah. Yeshuahu Adon. Nah ini pertanyaannya. Dia itu kan maha sempurna. Kenapa bangkit kok membiarkan tangannya bolong? Tidak pernah Yesus itu menyembuhkan orang kusta. Tahir. Lalu dia berkata, kenang-kenangan ya, tak tinggalin kusta sedikit buat kenang-kenangan. Atau dia menyembuhkan cancer. Iyalah, kamu kuberikan kenang-kenangan ada cancer sedikit, kan kamu senang ada kenang-kenangan, tidak mungkin saudara. Tetapi kenapa dia membiarkan dirinya itu tangannya berlobang? Di dalam Alkitab ada satu hukum namanya the law of the first mention. Hukum daripada yang diucapkan pertama. Itu tadi saya sebutkan bilangan 13. Tentang anak sulung harus dikhususkan bagi Tuhan. Nah sekarang ini begitu mereka ada di Gunung Sinai, hukum pertama adalah hukum tentang budak Ibrani. Keluaran 21 ayat 1-6. Ketika mereka di Gunung Sinai kan terima 10 perintah Allah. Tapi hukum pertama yang diajarkan adalah tentang budak Ibrani. Lanjutkan ayat kedua. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka harus saya bekerja padamu berapa lama? 6 tahun lamanya. Tapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Lanjutkan. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika mempunyai istri, maka istrinya diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan pada seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki harus keluar seorang diri. Tapi ada kejadian yang sangat jarang terjadi ayat kelima. Tapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada Tuanku. I love my master, my wife and my children. I will not go out free. Ayat 6. Maka haruslah tuannya, masternya itu membawanya menghadap Allah. Allah sini hakim-hakim. Ya, hakim-hakim. Lalu membawanya ke pintu, ke tiang pintu dan tuannya menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Kita tahu bahwa bangsa Ibrani tidak ada yang jadi budak. Apalagi menjadi budak dari sesama orang Israel. Cuma ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia bayar utang. Banyak orang nyebut diri Kristen. Kalau punya utang, ya genggong saudaraku. Ya klewes begitu. Lalu perusahaannya ditutup, buka perusahaan baru. Saya harapkan tidak ada di sini. Yang di sini semuanya penuh integritas. Kalau di sana tidak bisa, mesti bayar utang. Bayar utangnya jadi apa? Jadi budak. 6 tahun. Kemungkinan kedua dia seorang pencuri. Pencuri kalau ketangkap harus mengembalikan 2 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Kalau dia mencuri lembu, 5 kali lipat.
Kalau mencuri barang cuma 2 kali lipat. Dia tidak bisa bayar. Dia harus jadi hamba. Dan firman Allah berkata, kadang-kadang tuannya itu penuh pengertian. Ada punya seorang budak wanita, diberikan kepada dia jadi istrinya. Kalau tuannya begitu baik, dan dia begitu mencintai istrinya, pernah ada kejadian. Orang yang menjadi hamba, meskipun dia bisa bebas. Life is a choice. Hidup itu adalah suatu pilihan. Maka budak ini akan berkata pada tuannya, Master, I love you. Dia bisa keluar bebas. Dia bisa kembali mendapat hak-haknya. Dia bisa mendapat kredit dari bank. Dia bisa mendapat jaminan sosial. Bisa bisnis kembali. Dia sudah dipulihkan. Tetapi ada kejadian. Dia berkata, I love my wife. I love my children. Karena itu dia akan dibawa kepada hakim. Dan telinganya dilobangi dengan penusuk. Jahat. Tidak ada orang Israel telinganya berlobang kecuali dia seorang budak. Dan budak seumur hidup. Saudaraku, saya bayangkan pada saat itu mungkin istrinya dan anak-anaknya berpikir tidak akan ketemu lagi dengan papa. Tidak akan ketemu lagi dengan suaminya. Tetapi dia kembali dengan telinganya mungkin masih berdarah. Dia menggedangkan tangannya. Dia berkata, sayang, aku memilih kamu daripada aku mau hidup bebas, memulai hidupku sendiri. Aku tidak mau memikirkan diri sendiri. Tuanku terlalu baik. Lord, I love you. Master, I will serve you all my life. Dia berkata, my children, I love you. Aku tidak mau memikirkan diri sendiri. Wonderful. Dia menjadi love slave. Budak karena kasih. Bukan karena nyaur utang. 30 tahun yang lalu. Saya berlutut di hadapan my master. Saya punya hutang yang saya tidak bisa bayar. Saya berkata, Tuhan, kemana Tuhan suruh saya mau pergi. Bukan 1-2 tahun, bukan 10 tahun, seumur hidup saya. Aku mau melayani Engkau. Telinga saya berlobang. Saya adalah milik Yesus Kristus. Seumur hidup saya. Saya bayangkan saudaraku, ketika malam hari, istrinya mungkin sudah ngantuk ya. Lalu dia melihat lubang di telinga suaminya. Dengan perlahan-lahan dia sentuh telinga suaminya. Dia berkata, my husband, you love me so much. Sehingga engkau memilih untuk jadi hamba. A wonderful love story, bisa dibuat film. Tapi yang terjadi adalah sang raja, the master, the Lord of Lords, memilih jadi hamba. Apa alasan Kalvari? Cuma satu. Because I love you. Atau dia membiarkan tangannya berlubang. Jangan seorang pun berkata di sini, Tuhan kau tidak sayang saya. He give you proof. Dia berikan bukti kepadamu. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya minta lampu diredupkan semua. Saya minta saudara bangkit berdiri. Saudara, kita meniru Tuhan Yesus.